Bersyukur Tuhan, di surga kami menghadap tahta-Mu pada saat ini, menghormati firman yang akan Kau sampaikan kepada kami, karena kami tahu betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kami ini. Lebih besar dari bumi ini, bahkan lebih besar juga dari persoalan yang mungkin kami sedang hadapi pada saat ini, yang tidak pernah kami hadapi sebelumnya. Dan ketika kami melihat kebesaran kasih Tuhan, itulah yang akan menolong kami untuk sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, dan bahkan akan mematrikan di dalam hidup kami untuk boleh senantiasa bersyukur kepada-Mu. Kami menyiapkan hati untuk firman Allah. Biarlah Tuhan berbicara lewat firman yang kami baca, lewat hamba yang Kau siapkan. Dia tidak punya kekuatan selain daripada kekuatan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus bagi kami. Kami tunduk terhadap otoritas-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami saat ini dalam Kristus Yesus, Sang Firman hidup, Tuhan Allah, Raja yang kekal, Kepala Gereja. Kami mohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Saya sungguh bersyukur pada saat ini ada di tengah-tengah saudara dan merayakan hari yang indah, hari yang spesial, hampir mendekat penghujung tahun di tahun ini. Ketika berdiri di sini dengan satu topik yang spesial, senantiasa bersyukur, saya teringat ketika percakapan kami di WA Group. Ada satu teman saya dari Pakistan, dia adalah generasi kedua pendeta yang pelayanan di situ, dan dia memposting di grup kami. Saudara mungkin juga ada yang pernah mengikuti berapa gereja di sana sedang dirusak massa seperti yang kita alami pada sampai tahun 2000-an begitu, ketika gereja dirusak. Dan dia mengatakan, tolong doakan kami, walaupun saya tahu Anda berada di Afrika, di Asia, di Amerika, di Eropa, di mana tidak bisa berbuat banyak, tetapi biarlah jemaat-jemaat yang kami layani, yang gereja hancur, rumah hancur, tetap bersyukur, tetap bertahan iman di dalam Tuhan. Dan saya katakan, yes brother, I'm praying for you. Saya selalu berdoa untuk saudara. Dan sebulan lebih yang lalu ketika saya lihat lagi postingannya di FB-nya dia, karena saya sudah lama nggak ngakses FB, saya melihat ada satu acara khusus di tengah puing-puing bangunan gereja yang pada saat itu telah dibakar. Ada satu acara khusus. Mereka bersyukur karena sampai detik itu cuma tetap setia kepada Tuhan. Dan dia bilang, please pray for us. Dia bilang gitu, terus berdoa untuk kami, karena kami sedang memikirkan bagaimana untuk rebuild the building, bagaimana untuk membangun kembali gedung-gedung ini. Saudara, kita melihat di tengah-tengah dunia ini, di kelompok orang ada yang sedang menderita karena iman mereka, dan pendetanya minta umatnya tetap setia dan bahkan tetap bersyukur. Tapi di sisi yang lain, saya juga ikut dalam kumpulan ibadah di satu negara yang bahkan mewarisi Injil yang akhirnya kita bisa dengar di negara kita ratusan tahun yang lalu, di daerah Eropa Tengah. Saya menghadiri kebaktian dan bahkan juga diberi kesempatan untuk memimpin ibadah mereka dalam international service. Jumlah mereka mungkin 1/5 dari jumlah kita yang hadir di kebaktian yang sekarang yang kedua. Sangat-sangat sedikit sekali. Saya tidak memblame mereka. Banyak studi memblame mereka. Wah, Eropa sekarang hancur. Mereka struggling, saudara. Mereka sedang berjuang, bergumul juga untuk bagaimana bisa hidup. Dan berbicara kepada generasi-generasi yang berikutnya bahwa kekristenan, we will back to the Christian, we will back to the grace of God. Kami akan kembali kepada kekristenan, kami juga akan kembali kepada anugerah Allah. Bagaimana negara kami yang dulunya membawa Injil ke seluruh dunia juga kembali kepada Injil dan tetap setia di situ. Ada struggling di sana. Kita bersyukur. In between itu, di tengah itu, saya lihat realita kita hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah. Harusnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya ingin melihat tangan saudara, berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh bersyukur pada saat ini diberi kesempatan beribadah. Luar biasa, luar biasa. Ini bukan KKR pertobatan, tetapi ini adalah KKR ucapan syukur. Mari kita beri aplaus kepada Tuhan. Di negara yang sebenarnya saudara sangat plural, dan kita juga mengalami konflik atas nama negara juga, agama juga ada, tetapi Tuhan mengizinkan kita beribadah dengan leluasa. Dan lebih spesifik lagi, kepada kita di komunitas Tionghoa Kristen di Indonesia, Tuhan kasih kebebasan beribadah. Maka sekarang mari kita melihat tema senantiasa bersyukur ini. Saya harap tidak hanya merupakan tema yang selalu kita dengar, tetapi sungguh-sungguh kita alami. Karena di dalam Alkitab ada 150 lebih kata bersyukur di dalam beberapa kali. Bisa dibantu saya mengoperasikan ini? 150 lebih kata bersyukur itu ada dalam kitab kita.
Dan di slide yang berikutnya ada diagnosa kesehatan rohani yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ada beberapa tren belakangan ini melakukan kesehatan rohani, ya. Di antaranya dia mengatakan satu dari 10 pertanyaan tentang diagnosa kesehatan rohani itu bertanya, apakah saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Bisa dibantu saya? Oke. Apakah senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Nah, ini bisa juga kita tanyakan di dalam diri kita, saudara. Bukan hanya syukur sekali-sekali, tetapi senantiasa. Berarti selalu, ya kan? Nah, di tengah keadaan itu, saya ingin mengajak kita kepada suatu memori di mana satu masa kekristenan di Jerman pada waktu penindasan Nazi karena kekejaman politik. Seorang teolog besar dan juga seorang pendeta yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan bagaimana Allah dapat mempercayakan hal-hal yang besar, bisa dibantu saya di slide yang berikutnya, kepada seseorang yang tidak bersyukur menerima hal-hal yang kecil. Saya memahami ketika Bonhoeffer mengungkapkan pertanyaan ini kepada khalayak Jerman pada waktu itu dan kepada komunitas Kristen sebenarnya, saat itu mereka cukup beralasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan sebab mereka sedang ditindas oleh kekejaman Nazi, oleh politik negara pada waktu itu. Cerita ini sudah berlalu. Ini juga mungkin kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita. Bagaimana saya bisa melihat ada masalah besar di dalam diri saya untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Bonhoeffer mengatakan, mari lihat mulai dari hal-hal yang kecil. Karena kalau saudara hanya mengharapkan hal yang besar, hal yang kecil diabaikan, kita tidak bisa bersyukur. Memang betul, saya juga menemukan alasan, ada beberapa alasan orang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan ini, mungkin ini juga adalah di antara kita. Yang pertama adalah karena keangkuhan. Di era yang sekarang teknologi serba canggih, semua dimudahkan. Hal-hal yang besar kita lakukan, kita mengatakan, itu biasa. Ini remeh kok, ngapain harus disyukuri? Memang udah begitu adanya. Dan bahkan ada di antara orang yang ingin mengatakan bahwa ini semua karena pencapaian saya. Saya mendisiplin hari ini. Seorang olahragawan ketika dia berlatih sekian lama dan dia akhirnya champion, dia akhirnya menang, dan dia mengatakan wajar. Keangkuhan itu juga mungkin menghinggap diri seseorang sehingga dia tidak bisa bersyukur, bahkan senantiasa untuk bersyukur. Yang kedua, asing. Gereja tidak pernah mengajarkan saya apa itu syukur. Zaman dulu, saya nggak tahu zaman sekarang ya, ini Mose ya. Zaman dulu orang dikit-dikit ada Beatston, ya tahu. Beatston, ya tahu, istilah lama ini ya, Beatston. Istilah apa sih itu? Hei anak muda, tahu nggak istilah Beatston? Halo? Beatstonan gitu, kita tambah akhiran ya, Beatstonan gitu. Kalau udah Beatston pasti ada Itston gitu ya. Beatston itu ibadah ucapan syukur ya. Sejak zaman Belanda ke Kristen, zaman Belanda itu udah Beatston ya, Beatston gitu ya. Ibadah syukur, ibadah apa? Nah, kadang-kadang ibadah keluarga, kerap dulu ya, karena kumpul, guyup. Nggak tahu di era sekarang ini masih kerap nggak sih Beatston? Karena habis Beatston, Itston ya, ada makanan gitu ya, ada cak gitu ya. Enak. Dulu kerap ada ucapan syukur gini, ada satu keluarga yang kami sering layani. Waktu anaknya ulang tahun, dia ngadakan kebaktian syukur. Anaknya 3, bayangkan saudara. Giliran anak pertama ulang tahun ucapan syukur, berikutnya ucapan syukur lagi. Anak udah 3 ya toh. Jadi setahun itu untuk anaknya ada 3 porsi ucapan syukur, karena beda-beda semua kebetulan. Suaminya ucapan ulang tahun, dia juga bikin Beatston lagi. Ya ada Itstonnya juga. Dia sendiri ulang tahun, nah jadi berapa sudah 5 ya toh. Belum lagi anniversary. Jadi setahun itu dia 6 kali. Ini dari keluarga yang sangat sederhana. Ekonomi mereka sangat susah. Saya waktu itu ketika ngelayani, ada majelis sudah rasan-rasan itu. Dia panggil gitu ya. Ini keluarga kok Beatston terus ya. Jadi kan dia nyepai makanan terus gitu ya. Dari mana sumbernya? Wong kadang-kadang dia juga minta charity dari gereja diakonia gitu untuk sekolah anaknya. Kadang-kadang kita nolongso juga ngeliat itu. Tapi sebenarnya oke, hargai. Karena dia ternyata dalam Beatston tuh ngundang tetangga-tetangganya semua di perumahan. Dan di sana kita memberitakan Injil. Ada efek sampingnya saudara. Jadi di tengah Beatston, di tengah Itston, ya ada tontonan yang lainnya lagi untuk kita bisa rayakan Injil. Ada orang yang ucapan syukur. Anak-anak hari ini mungkin orang tua rese juga kepada anak kita karena nggak pernah mengucapkan terima kasih, sia-sia, thank you, kamsia, ya grazia, mercy gitu, nggak pernah. Jadi ada budaya yang mengalami decline di sini. Nah, sehingga menjadi asing. Nah, gereja nggak tahu, mungkin sekali nanti Musa mau mencadangkan berapa kali tema syukur ini dirubah. Karena jangan lupa, saya sudah sebut-sebut tadi, ada Beatston, ada Itston gitu, ada syukuran, ada ma'ame gitu ya. Tapi juga ada orang yang nggak bisa bersyukur karena tamak.
Alah, cuman segini. Yang gini mah nggak usah diucapin syukur. Nanti tunggu yang big miracle, yang spektakuler. Saya sakit kanker, dokter bilang tinggal 3 hari lagi. Ternyata sampai 30 tahun saya masih hidup. Ayo syukuran, senantiasa ya rapopo. Loh, karena batasan kita itu membatasi kita nggak bisa bersyukur. Dan yang berikutnya karena kecewa. Pak Pendeta enak aja ngomong. Ini hari Pak Pendeta tahu saya nggak bisa makan, tahu nggak? Ini hari saya sedang dalam rumah sakit. Ini aja sudah treatment keberapa? Habis-habisan sudah. Uang habis, teman habis, kesabaran habis, darahku juga habis mau habis ini gitu nih. Gimana saya bersyukur? Nah saudara, dia dalam keadaan kecewa. Saya nggak tahu apa kondisi saudara. Tetapi berkaitan dengan bahasan kita hari ini, bagian firman yang sebentar lagi kita baca, mungkin juga ada yang bilang, saya lack of blessing. Hidup saya ini kurang diberkati. Akeh siale timbang mujure. Kabeh sial gitu lihat. Banyak pernah dengar kata orangnya kayak gitu. Tapi enggak lah, kita karena kebetulan di sekitar kita ini banyak orang Jawa. Kabeh kita nong, ya syukur loh ya, selamat loh ya, untung loh ya. Sebentar lagi kan saudara kita untung akan dihabiskan di sini loh. Bersyukurlah saudara, beruntunglah saudara senantiasa. Bukan karena ada nanti to be ya, few minutes more akan ada penginjil untung yang akan membawa kepada saudara keberuntungan demi keberuntungan. Kalau saya pendeta Pentakosta, haleluya, saya akan bilang begitu, karena saudara untung ada di sini gitu. U di depan, jangan ditambah B di belakang, di depan itu ya, ada U di depan ya. Halo, nangkap? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang mengatakan saya kurang diberkati. Gimana Pak Pendeta ngajarin saya bersyukur coba? Saya kurang diberkati. No, saudara, bersyukur itu karena berkat Tuhan. Mari kita buka firman kita, firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita saat ini. Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berkata begini. Firman Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Saya ulangi dan garis bawahi. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Jemaat, apapun alasan kita untuk enggan bersyukur, atau syukurnya itu medit gitu loh, ditahan-tahan, tidak senantiasa. Hari ini melalui firman Tuhan ini akan menolong kita bersama saudara dan saya untuk bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Caranya, lihat yang saya siapkan ini. Katakan kepada diri saudara, bantu tampil. Katakan kepada diri saudara, berkat Tuhan melingkupiku. Katakan sama-sama. Sekali lagi lebih keras, saya mau. Berkat Tuhan melingkupiku. Saudara, kata melingkupi ini seperti satu lingkaran. Lihat mic di depan saya. Ini saya sedang rounding, saya sedang mengelilingi dia. Seperti ini berkat Tuhan. Orang Jerman ketika membaca suatu sastra atau puisi apa segala macam, termasuk melihat Alkitab, ada satu era, satu tren di mana dia senang sekali dengan struktur, termasuk struktur teks. Dia hadirkan ketika struktur teks ayat 22 sampai 27 itu dia lihat struktur. Ini diberkati. Saudara perhatikan ayat 22. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman ini ada dabar Elohim. Dabar firman. Dabar itu juga adalah law, hukum Tuhan. Dan dabar itu bukan hanya word atau words, perkataan-perkataan, firman, hukum. Tetapi the presence of God. Kehadiran Allah itu adalah dabar. Ketika Tuhan berfirman, itu menunjukkan kehadirannya. Dan kehadirannya itu tidak kosong, disertai dengan berkat. Surrounding. Saudara, ayat 23, berbicaralah, Tuhan memberkati. Ayat 24, memberkati, ditutup di bagian terakhir. Sehingga secara struktur teks ini kita melihat,
Israel di tengah-tengahnya itu dikelilingi oleh berkat. Firman Tuhan menolong kita. Firman Tuhan ini menandakan bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah omnipresent. Allah itu selalu berfirman kepada kita. Amin. Amin. Agak ragu saya mendengar jawaban saudara. Amin. Saya skip sini. Saya cerita saya sendiri dulu. Waktu masih kecil saya bersyukur ketika saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Dan sejak kecil saya dibawa ke sekolah minggu. Dan pada waktu masuk usia remaja, saya kepingin punya Alkitab dan mama saya encourage saya, kalau ada kesempatan beli Alkitab. Waktu itu kitab cetakan langka sekali di pelosok pedalaman Kalimantan di mana saya berada dan tumbuh di sana dulunya. Akhirnya saya menabung dan suatu kesempatan saya titip satu orang untuk beli Alkitab di kecamatan yang lain yang ada sekolah teologianya. Enggak tahu Pendeta Juna tahu enggak daerah namanya Berea Angsang Darit. Di daerah itu sekarang masuk di daerah Kabupaten Landak, dari Pontianak sekitar 4 jam ke daerah itu pelosok. Baru saya dapatkan Alkitab. Karena bodi saya kecil, kurus, ceking, hampir agak kurang gizi begitu. Alkitab saya lebih gede dari saya. Jadi saya kalau ke gereja tuh nenteng Alkitab tuh bangga gitu loh. Gitu. Senang sekali dan itu adalah representasi saya merasa diri saya dekat dengan Tuhan. Saudara, firman Allah itu representasi dari Allah hadir. Di dalam perjanjian juga representasi kehadiran Allah itu juga bisa tabernakel atau bait Allah. Hari ini kalau kita punya Alkitab entah cetakan, entah digital atau elektronik, seberapa saudara milidetik saudara hadir dengan elektronik saudara, indeed di dalamnya itu ada Alkitab dan saudara baca dan saudara devote, merenungkan dan saudara mentaatinya. Allah present di situ dan kehadiran Allah di situ tidak pernah tanpa berkat. Selalu akan memberkati saudara. Jadi hari ini bertobatlah kita ketika kita membaca firman Tuhan. Oh ini biasa. Ketika kita membaca Tuhan ini terpaksa lebih cilaka lagi itu. Itu adalah the presence of God. Allah hadir memberkati kita di dalam firman-Nya dan melalui firman-Nya. Dan terus di sini dikatakan Tuhan memberkati. Kata berkat di dalam Alkitab dalam berbagai bentuk. Coba kita lihat di situ di dalam bentuk barak yang di sini dipakai kata 3 kali barak, berkat. Bisa juga dengan Esher, bisa juga Makarios. Di dalam Matius 5 pakai kata Makarios yang artinya berbahagialah atau bless, bersukacitalah. Tetapi ini kata yang baik, kata Yunani yang baik. Eulogos itu bukan hanya bicara baik tetapi bicara indah. Speak well. Ketika kita ada bicara I bless you, I speak well of you or for the sake of you because of God is so good. Speak well, that is blessing. Saudara mengucapkan kata-kata yang baik kepada anak-anak saudara, mengucapkan kata-kata yang baik ketika kita chatting, mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak selalu ada kata berkat di situ. When you speaking well, that's blessing. Nah, bukankah kita surrounded by itu? Jadi kalau kita sering dengarkan berita di luar, words, news, banyak kata-kata dari luar, banyak berita dari luar, make sure bahwa hidup kita ini surrounded by the word of God. Speak well of God, eulogos. Ini akan menolong kita. Sehingga berkat Tuhan itu sungguh-sungguh melingkupi saudara dan saya. Yang berikut kita melihat bagaimana teks ini juga menolong kita. Tadi ayat 22, 23, kemudian lompat dan seterusnya. Kita lihat sekarang. Ayat 24, 25, 26. Ini dipakai ayat untuk Benedictus. Sering dipakai untuk penumpangan tangan pada waktu ibadah selesai. Benedictus. Formula ini ada di dalam kitab Ulangan di sini. Dan kita melihat, saya sebutkan di situ istilahnya adalah berkat Tuhan multilini. Selain dia juga multifaceted, multi penampakan, juga multiple lapis, multi layer, dia adalah multilini. Lini itu lebih strong yang saya mau pakai di sini. Karena lini itu sifatnya sangat otoritatif dari Allah diperintahkan kepada kita semua. Multilini, apa saja di situ? Lini yang pertama, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Ini lini yang pertama, saudara. Tuhan memprotek Israel. Ada kata-kata yang paling lumrah kita dengar di situ adalah bodyguard. Jadi kata melindungi di situ pakai kata guard, guarding, guardian. Nggak tahu kalau satu hari, nggak tahu di GKT 3 ini ada tokoh nggak, ada orang yang hebat nggak? Kemana-mana pasti dia nyewa bodyguard gitu ya. Nanti kalau Pendeta Juna ini menjadi super pastor of GKT 3 ya toh. Ya started from, saya nggak tahu sekarang ada nggak 1.000 anggotanya, digembalakan oleh Pendeta Juna menjadi 10,000, ya 10.000,
bahkan dia very very important people nanti ya, important lady di sini. Maka ada gereja tertentu tuh dia sudah pakai bodyguard. Ada lo pastor Indonesia, pendeta Indonesia, keluar negeri itu ada bodyguardnya. Jadi mohon maaf ke toilet itu di clean up dulu, baru musuhnya bisa masuk gitu ya. Keluar juga gitu, pakai bodyguard. Saudara, ketika Tuhan Allah melindungi Israel di dalam konteks ini, keluar dari padang gurun, keluar dari Mesir, melewati padang gurun, saat ini ketika kitab Bilangan terjadi itu mereka berada di kaki Gunung Sinai. Perhatikan guardians Tuhan, perlindungan Tuhan sampai mereka berada di situ secara kolektif. Cikal bakal nation ini, Israel ini menuju ke negeri impian, negeri perjanjian. Belum sampai di sana. Tapi perlindungan Tuhan sampai di situ. Jadi Allah memprotek mereka di situ. Saya ingin mengajak calling memori kita, ketika leluhur kita, angkatan mungkin 5 generasi, 6 generasi diangkatkan kita dulu. Orang-orang leluhur kita yang dari Tiongkok datang ke sini. Karena ada perang di sana, terjadi di suatu masa di kekaisaran tertentu. Mereka nyebar. Ketika di wilayah utara, mereka di daerah Mongolia sampai daratan, mereka sampai ke Eropa, Afrika, Eropa. Ketika di wilayah selatan ini mereka masuk ke daerah Nanyang, Semenanjung, dan itu mereka pakai kapal. Dalam sejarah kita bisa baca di situ. Sebenarnya mulai abad yang ke-9, tetapi masuk lagi abad yang ke-11 lebih banyak, dan sampai abad yang ke-18 itu lebih banyak lagi, karena terus ada perang di sana. Bagaimana Tuhan melindungi, karena di tengah-tengah komunitas bukan hanya orang Tionghoa biasa, tetapi juga ada orang Tionghoa Kristen di dalamnya. Tuhan melindungi mereka, mereka sampai ke daerah Singapura, Malaysia, di daerah Sumatera ke sana, sampai juga ke daerah tataran Jawa di sini, bertemu dengan kerajaan di daerah Singosari di sini, dan akhirnya berasimilasi dengan orang-orang Jawa di Jawa Tengah, masuk juga ada di sana, dan sampai kita ada hari ini. Bagaimana perlindungan Tuhan kepada Israel di masa lampau, juga kepada generasi leluhur kita yang dulu, sampai ke generasi kita sekarang. Di tengah situasi itu, orang Tionghoa Kristen apalagi tidak gampang menjalani kehidupan. Tapi kita existing hari ini, masih ada hari ini, karena apa? Perlindungan Tuhan. Saudara, jangan anggap remeh ini. Sejarah orang tua kita aja masih segar kok cerita bagian peristiwa tahun 60-an. Tetapi kita masih existing hari ini, masih berada hari ini, apa tuh sebabnya? Perlindungan Tuhan. Tidak usah jauh-jauh memahami itu. Israel juga dilindungi oleh Tuhan. Nah, itu lini yang pertama. Lini yang berikutnya, ayat yang ke-25, Tuhan menyinari orang Israel dan memberikan mereka kasih karunia. Ini bahasa simbol. Sinar itu adalah terang yang lawannya adalah kegelapan. Sinar itu terang yang merepresentasikan kemuliaan dan kekudusan Allah berhadapan dengan manusia yang dalam kegelapan dosa, dalam kebinasaan di posisi yang rendah. Sinar cahaya kemuliaan Allah itu tidak pernah mengizinkan pribadi manusia yang sudah berdosa itu disinari dalam keadaan hidup. Tidak pernah. Yang terjadi adalah ketika disinari mati. Makanya Allah menyembunyikan dirinya ketika Musa meminta untuk bertemu dengan Allah. Karena Musa ini sangat kurios, orangnya penasaran, kepo gitu. Tuhan, seperti apakah kau tunjukkan wajahmu? Nek sampean mau ngeliat wajahku, mate loh sampean. Ora kintuk, ora ilok. Mau tiar, tak kayak punggungku. Aman dia di lembah itu. Tetapi ketika di sini, sebelum Israel meneruskan perjalanan di kaki gunung itu, setelah firman diturunkan, Tuhan mengatakan, aku menyinari engkau, I'm shining and give you grace. Ini artinya apa? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang kudus itu, kita dikasih karunia, grace, special gift, blessing, pakai bahasa di sini kasih karunia, itu yang membuat kita selamat. Saudara, banyak cahaya, banyak sinar, banyak kekejaman di dunia yang membuat kita ora selamat dinten iki sak detik iki. Akeh alasane. Tetapi kalau sampai hari ini kita bisa selamat physically, secara fisik, usaha kita juga selamat, itu luar biasa. Tetapi keselamatan yang paling penting adalah keselamatan di mana Tuhan memperhatikan batin, jiwa, dan spiritual kita. Setelah kita mendengarkan firman dan kita jumpa Kristus, firman Allah itu terang dan kita dengar dan kita meresponinya, kita diberikan keselamatan karena the grace of God. Ini lini yang kedua Tuhan memberkati kita, spiritual blessing, salvation. Sampai pada lini ini, sudahkah kita mengalami itu? Kalau belum, saudara jangan tunggu sampai ibadah ini selesai. Saat ini juga katakan kepada Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Engkau menerangi aku. Aku mau terus diterangi oleh Tuhan, seperti wajah saya dicahaya oleh Tuhan. Dan aku ora binasa, ning malah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu Bapa, dan saya mau menerima keselamatan itu. Lini yang ketiga dari berkat ini adalah
Tuhan memberikan damai sejahtera. Di sini kata yang sangat terkenal shalom, peace, ping-an. Memberikan shalom, damai sejahtera. Saudara, ketiga lini ini, multi lini ini, itu saling berkaitan erat dan Tuhan kasih satu paket kepada orang Israel. Paketnya adalah dilindungi, diselamatkan, diberikan perdamaian. Kalau kita meminjam teologi Paulus, teologi perdamaian itu adalah teologi rekonsiliasi. Dulu kita adalah orang asing, ketika dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan menganggap kita yang asing ini menjadi orang di dalam satu rumah. Dulu kita setru Allah, musuh Allah, sekarang menjadi anaknya. Dengan special blessings itu. Nah saudara, ini paket lengkap. Dan kalau saudara melihat kembali kata yang dipakai di sana, sangat personal. Tuhan melindungimu dan memberkati engkau. Di tengah komunal. Orang barat sangat suka ini gestur ini saudara. Karena orang timur itu sukanya komunal. Tuhan memberkatimu dan melindungi kita. Amin, amin. Tuhan Allah memberkatimu dan melindungi kami. Amin, amin. Bagi orang percaya, bagi orang di daerah barat, not so personal, not special. Not excited anymore. Tetapi ketika bagian ini firman Tuhan tidak mau luput, setiap individu. Saya ingin mengajak kita noleh selain melihat saya lihat saudara terkesima dengan wajah saya. Nanti andeng-andengku mulai ketok kabeh gitu. Coba perhatikan wajah di sekitar saudara. Katakan, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu secara personal. Coba lihat ya. Personal, individual. Tuhan juga memberkati secara personal, secara individual. Wow, such a blessing, saudara. Berkat yang luar biasa ini. Komunal yes, tetapi juga individual iya. Saudara, inilah lini berkat Tuhan. Sproul mengatakan, Allah tidak ingin kita hanya merasa, feel gratitude, tidak ingin. Sproul menolong kita untuk berkata, ia ingin kita menunjukkan secara nyata melalui seluruh aspek hidup kita. Nah, bagaimana sekarang caranya? Kalau tadi saya berhenti, Tuhan sudah mengelilingi kita, surrounded kita dengan His blessing. Kemudian juga secara particular, secara individual, Tuhan Allah memberkati kita dengan lini berkatnya itu tadi, individually. Sekarang tidak hanya feeling, kata si Sproul, bagaimana itu betul-betul kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, kita ekspresikan dalam kehidupan kita, masuk kepada bentuk dari blessing yang berikutnya di dalam teks ini. Tuhan memberkati melalui generasi. Ini turn sudah belok sudah saudara. Dari umat Israel kepada personal kita dan sekarang melalui generasi kita. Perhatikan di sini. Tuhan berfirman kepada Musa. Saudara lihat transisinya di sana. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun. Kemudian anak-anaknya, beginilah kamu memberkati orang Israel, dan orang Israel itu muncul 2 kali di bagian ayat penutup. Saudara, maknanya ini apa? Tuhan tidak hanya bicara tentang berkat secara kolektif di masa yang lampau kepada generasi yang dulu. Karena generasi mereka dari Israel sampai Sinai ada yang masuk ke negeri Kanaan beberapa, ada yang juga tidak, ada yang terus ke negeri Kanaan. Tapi Tuhan sedang menyiapkan satu generasi untuk bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, paradigma ini yang saya ingin tawarkan kepada kita pagi hari ini. Bagaimana senantiasa bersyukur ini nggak hanya kita ngucapin saja sekarang. Ada satu keluarga 6 kali dia syukuran setahun. Ya, ulang tahun anaknya 3 kali masing-masing ya toh. Itu ulang tahun dia sendiri, ulang tahun suaminya, anniversary-nya dia 6 kali minimal gitu. Nek 1 kali 1 bulan itu kan wis setengah tahun isinya ucapan syukur tok keluarga ini. Apa itu Pak definisi ucapan syukur senantiasa? Ya boleh sih, karena setahun dah umum, orang lain mungkin setahun sekali atau 5 tahun sekali. Iki setahun ping 6 nih. Nek dia buat seling setahun lah, iki Januari, inti Maret, apa lo 10 tahun itu dia ngisi KB ucapan syukur. Tapi saya ingin kasih ide bagi kita, saya ingin mempropos sesuatu bagi saudara. Berkat Tuhan itu through generation kita, melalui generasi kita. Kita lihat di sini, Tuhan Allah bicara kepada Musa, Tuhan Allah bicara kepada Harun, ini kakak beradik. Generasi pertama, satu level pertama. Katakan kepada anak-anaknya Harun, ini adalah golongan Lewi, golongan imamat. Saudara, apakah saudara melihat di sini Roh Kudus sedang memimpin kita bahwa setelah generasi itu berkat itu kita terima di generasi kita. Bagaimana generasi selanjutnya?
komposisi usia di kebaktian yang kedua ini beda dengan komposisi di usia kebaktian yang pertama tadi. Di sini banyak ya usia masih seger semua. Ini kalau kita lihat matahari jam 11, jam 12 ini. Usianya ini, nggih, betul? Jam 11, jam 12. Ya mari gitu nanti di kebaktian berapa lagi mungkin kira jam 3, jam 4 nanti sunset gitu ya toh. Baik. Di mana generasi kita yang sekarang ini berada? Kalau saudara melihat di sisi saudara masih ada anak-anak saudara ibadah. Ya nggak tahu anak saya, anak Bu Melan ini sedang beribadah apa sedang bubuk gitu ya. Karena kebetulan di kota yang berbeda. Anak saya ada di rumah. Nanti sore saya bilang, Queen, derek papamu ibadah mimpin di kebaktian 3. Nanti kebaktian keempat nanti sore dia akan melu. Menyiapkan generasi sekarang ini penting, saudara. Di Eropa tuh too late. Mereka mau siapkan generasi karena 2 generasi sudah hilang. Generasi opa-opa itu. Kita mumpung di Asia ini masih growing, sedang growing, kita siapkan generasi kita. Supaya generasi kita ini juga terus nanti menjadi generasi yang beribadah kepada Tuhan. Karena rancangan berkat Tuhan, saudara, kata perintah yang dipakai di situ, ayat 27 perhatikan. Demikianlah. Coba tampilkan ayatnya, nggak tahu cukup besar nggak di sini. Coba sampai ke yang saya garis bawahi. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ulangi sekali lagi. Harus mereka. Saudara jangan kejar berkat. Karena berkat itu Tuhan perintahkan. Ini kata kerja imperatif. Dan Tuhan perintahkan itu dengan skenario, dengan agenda, dengan paradigma generation. Siapkan generasi kita untuk mengikut Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami berkat keselamatan dari Tuhan, mengalami shalom dari Tuhan, direkonsiliasi dengan Tuhan. Siapkan generasi kita, itu the first step. Dalam profesi dunia di mana mereka kerja sekarang, dalam studi mereka, dalam keluarga mereka. Nah, nanti mereka juga akan terus, karena di dalam konteks Israel mereka yang akan masuk ke negeri Kanaan, dan mereka dari negeri itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa hingga kita dengar sampai hari ini ada di sini. Walaupun setelah itu ada banyak peristiwa yang Tuhan buat. Tuhan membawa kita dari bangsa manapun, dari negara manapun datang, dan sekarang di komunitas GKT 3 Malang di sini. Baiklah generasi ini bersiap juga untuk generasi yang berikutnya. Saya dengar ini akan ada usia 80 tahun ya, anniversary ya. 81 ya toh. Kalau dalam teori generasi ini generasi keempat, karena ada yang setuju 20 tahun per satu generasi, ada yang setuju 25 tahun. Anggap saya ambil 20 tahun. Ini berarti udah generasi yang keempat gereja ini. Kalau mundur lagi sebelum gereja GKT masih kumpulan Chung Wacitu Cawe itu mungkin udah 100 lebih tahun. Kalau lembaga ini masih ada sampai hari ini, maka Tuhan punya maksud untuk menyiapkan generasi ke depan. Kita ingin melihat dari hari ini, tahun 2023 ini, 20 tahun ke depan. Bagaimana kondisi GKT 3? Masih ada atau tinggal monumen? Hari ini, di usia 81 tahun ini, kita create a story for the next generation. Anak-anak muda, kemana teman-teman? Bukan kebetulan Aletheia ditaruh dekat sekali dengan jantungnya Sinode, dengan jantungnya GKT 3 secara geografis. Tetapi juga saya harapkan secara perasaan sosiologis kita. Personal sosiologis kita. Apa yang kami kerjakan di sana dalam kekurangan dan kelebihan kami sedang menyiapkan pemimpin-pemimpin untuk generasi yang ke depan. Di kacamata saya itu. Saya harap juga teman-teman sesama dosen pengurus juga di sana. Dan beberapa pengurus Sinode juga ada di sini. Yang kita lakukan itu bukan buang-buang uang, buang-buang waktu, main-main. Kita sedang menyiapkan generasi. Dan saudara lihat, hamba Tuhan yang berdiri di sini adalah hasil cetakan generasi yang sebelumnya dari satu institusi kecil Aletheia itu. Dan gereja ini menjadi salah satu history maker bagi GKT, bagi Sinode, dan juga bagi Aletheia. Kita sudah dan sedang melakukan itu, tetapi pertanyaan besar bagi kita untuk senantiasa bersyukur dalam artikulasi generation involvement, keterlibatan generasi ini. Ada nggak kita siapkan generasi berikutnya lagi? Kapan terakhir gereja di sini mengirim calon hamba Tuhan untuk dibekali? Udah lulus tahun kemarin ya, saudara kita untung. Kirim banyak lagi dan cari lagi bersama-sama. Sehingga kita bersyukur senantiasa itu tidak cukup hanya ngomong, itu baik. Tidak cukup hanya ngajak teman undang makan, itu juga sangat baik. Tetapi yang lebih berdampak kekal, selalu senantiasa
through generation. Nah, jemaat, oleh karena itu mari kita punya paradigma seperti contoh yang diberikan oleh seorang kaya, seorang filantropi dari Belanda dalam tahun abad 16 sekian. Dia berkata begini, sebenarnya bersyukur itu adalah mata uang. Bersyukur itu adalah mata uang yang selalu dapat kita cetak sendiri, nggak usah cari ya, cetak sendiri, dan kita bisa belanjakan tanpa takut bangkrut. Artinya alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan tuh nggak usah pelit-pelit, orang entek kok. Disyukuri terus orang kira entek kok, nggak bangkrut katanya. Ya, kata dia Ambruch ini, Van Ambruch. Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Saya memberikan emphasize bagi kita pagi hari ini, investasi yang besar bukan hanya seperti Van Ambruch mengatakan seperti mata uang yang kita cetak sendiri, tetapi through generation. Karena saya berkeyakinan sampai pada detik ini, investasi melalui menyiapkan orang atau generasi itu adalah investasi yang panjang. Ada orang bilang di pendidikan, ada orang bilang di uang, membangun pabrik itu bisa 50 tahun, 25-90 tahun. Tetapi saya kok percaya people, ya, manpower. Dan gereja punya bisnisnya adalah persiapkan generasi untuk mengalami perlindungan Tuhan, mengalami berkat keselamatan dari Tuhan, mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Dan melaluinya, melalui generasi itu, kita memberitakan sukacita ini, gospel, kabar baik ini, bahwa orang juga harus tahu Tuhan melindungi mereka dengan berkat, Tuhan juga merencanakan keselamatan bagi mereka, dan Tuhan juga ingin berdamai dengan mereka. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Mohon kesediaan Bu Gembala, pimpin kita berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber